Good morning, friends. Good morning to you, dear parents, and good morning to you, dear students. Welcome back with me. I'm Miss Kalima with Christian Education. It's nice to meet you here. We thank God that today we can come back with our new learning. Last week, we just learned about hiasan langitku. Apa saja hiasan langitku? Ada matahari untuk menyinari siang seperti pagi ini. Udaranya sangat cerah karena matahari bersinar. Terus ada bulan dan bintang untuk menyinari pada waktu malam. Benda-benda penerang itu diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keempat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tumbuhanku berguna. Sebelum kita melanjutkan, let's pray first. Dear God, we thank you for this new day. We thank you for all your blessings. We thank you for the sunshine. We thank you for the fresh air. We thank you for all your blessings. Thank you, Lord, for your love that new every morning. Thank you, God. Now we want to learn about your creation. Please give us understanding so we can be more grateful to you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, friends. Hari ini Miss Kalima sedang ada di kebun. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhanku berguna. Nah, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ketiga. Seperti di dalam Alkitab dituliskan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11. Miss Kalima akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Nah, itulah pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Tuhan berguna untuk semua makhluk hidup. Ada tumbuhan di darat, ada tumbuhan di air, ada juga tumbuhan di atas pohon. Nah, semua tumbuh-tumbuhan itu ada manfaatnya dan ada gunanya untuk semua makhluk hidup. Yuk, ikuti Miss Kalimah ke kebun, kita akan melihat jenis-jenis tanaman yang ada. Ini ada beberapa jenis tanaman yang diciptakan oleh Tuhan. Di sini ada tanaman jahe. Tahu nggak manfaatnya jahe? Jahe bisa berguna untuk obat. Nah, di sini juga ada pohon cabai. Nah, kita lihat nih ada buahnya. Cabai biasanya dipakai untuk bumbu dapur atau dipakai untuk bikin sambal. Siapa yang sudah bisa makan sambal? Nah, ini cabenya. Nih, ini yang sudah tua pohonnya. Nah, pohon cabai ini rantingnya kecil. Dia tumbuh di atas tanah. Betul. Terus di sini juga ada sayuran kangkung. Siapa yang suka makan sayur kangkung? Nah, begini cara menanamnya. Bisa ditanam di polybag juga. Ini yang masih kecil. Nah, di sini juga ada tanaman sawi. Ini masih kecil-kecil. Sebentar lagi sudah bisa dipanen. Terus di sini juga ada tanaman seledri. Wah, banyak sekali ya macam-macam tanaman yang kita bisa lihat. Dan ini semua Tuhan yang menumbuhkannya. Di sini ada seledri, ada daun bawang. Iya, jadi ada berbagai macam jenis tanaman, ada yang kecil dan ada juga yang besar.
Ada yang rantingnya kecil seperti cabai. Terus apa lagi? Ya, cabai rantingnya kecil. Ada juga pohon yang rantingnya besar. Nih, pohon nangka. Di sini juga ada buahnya. Nih, pohon nangka namanya. Rantingnya besar. Semuanya tumbuh di daratan. Kalau tumbuhan yang hidupnya di air, apa saja contohnya? Iya, ada seaweed. Ini tanaman singkong. Tanaman singkong juga diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Terus kita yang memeliharanya. Nih, sudah mulai bertumbuh. Ini tanamannya Miss Kalimah. Terus di sini juga ada tanaman sereh. Sereh tahu nggak? Sereh itu biasanya dipakai untuk bumbu dapur. Kalau mama masak biasanya diberi bumbu sereh. Dan inilah pohonnya. Dan ini pohon rambutan. Dia pohonnya besar dan tinggi. Ini juga tanaman yang diciptakan oleh Tuhan yang punya dahan besar. Tadi ada pohon nangka dan ini pohon rambutan. Ada juga tanaman yang hanya menghasilkan bunga seperti ini. Wah, cantik sekali bunganya warna ungu. Dan juga ada bunganya warna kuning. Wow, sungguh indah ciptaan Tuhan. Dan semua tanaman yang diciptakan Tuhan berguna untuk kehidupan makhluk hidup. Ini juga tanaman yang berbunga. Wah, cantik sekali bunganya warna kuning. Nah, kalau ini namanya bunga kemuning. Bunga kemuning itu harum sekali. Lihat, ini ada buahnya juga, bunganya sangat harum. Yuk kita saksikan video kisah penciptaan dari cerita Alkitab. Stories of the Bible. Creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land and the waters seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with every sort of plant and tree." And God saw that it was good. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. On the sixth day, God said, "Let the earth make every sort of animal." God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, to be like us." So God created man in His own image. He formed man from the dust of the ground.
He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hello. Hi! Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, Hello, Whale. the birds in the sky, Hello, Bird. and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals." Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. Ya friends, gimana perjalanannya di kebun? Menyenangkan kan? Ada begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan dan masih banyak lagi. Masih ingat apa saja tadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas daratan? Ada sayuran, ada pohon besar. Nah, tadi yang Miss Kalimah tunjukkan apa pohon besarnya? Ada pohon nangka, ada pohon rambutan, dan tanaman kecil yaitu sayuran. Ada apa saja tadi sayurannya? Ada sawi, ada kangkung, ada cabai, ada serai, ada singkong. Itu semua diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Nah, teman-teman, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Biarlah melalui pelajaran hari ini kita bisa belajar bersyukur untuk tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan dan kita bisa menjaga dan merawatnya. Untuk tugasnya, nanti Miss Kalimah akan berikan dalam bentuk Microsoft Word. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirimkan ya. Oke, mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tanaman yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami melalui ciptaan-Mu sehingga kami bisa makan, kami bisa menghirup udara yang segar. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah teman-teman kami, lindungi kami ya Tuhan dari virus yang merebak di bangsa kami. Ajarlah kami untuk dapat menjaga pola hidup sehat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.